Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar At-Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita pada malam hari ini diberi kesempatan oleh Allah dapat melanjutkan kajian kita tentang kitab fikih Sabilal Muhtadin. Salawat serta salam semoga pula senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama memperbaharui atau berniat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar At-Taqwa yang dimuliakan Allah. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu tentang kitab haji dan umrah. Berbicara masalah haji dan umrah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Disyaratkan pula perjalanan, perbelanjaan dan kendaraan itu lebih dari perbelanjaan orang yang menjadi kewajibannya. Disyaratkan pula perbelanjaan dan kendaraan itu lebih dari perbelanjaan orang yang menjadi kewajibannya memberikan nafkahnya, seperti istri, anak-anaknya dan budaknya yang diperlukannya, yakni perbelanjaan yang layak seperti pakaian dan makanan, biaya pemeliharaan orang tua yang ditinggalkan, harga obat dan biaya pengobatan bagi mereka yang ditinggalkan, karena keluarga dan budak sangat memerlukan pembiayaan lebih dari keperluan orang lain, dan memang sudah menjadi kewajibannya memberikan nafkah kepada mereka. Nah, jadi disyaratkan pula tadi orang yang hendak pergi haji, ya kah, itu ada ongkos gasan membiayai anak istri kalau misalnya anak istri itu ditinggal, dan juga untuk membeli obat, misalnya ada orang yang sakit yang ditanggungnya,
sampai biaya pengobatan tersebut harus juga ditinggalkan bagi mereka yang menjadi tanggung jawabnya, ya kan, nafkahnya. Karena keluarga dan budak sangat memerlukan pembiayaan lebih dari keperluan orang lain, dan memang sudah menjadi kewajibannya memberikan nafkah kepada mereka. Justru itu disyaratkan kelebihan hartanya semenjak berangkat sampai kembali ke tempat tinggalnya. Harus ada kelebihan duit. Dan kalau tidak ditinggalkan oleh orang yang naik haji akan nafkah dan belanja keluarga seperti yang disebutkan di atas, maka tidaklah wajib naik haji sampai ia meninggalkan nafkah dan perbelanjaan untuk mereka semenjak berangkat sampai pulang. Amun kada kau meninggali kesan orang nang ditinggalakan kada wajib lagi nya haji, ya kan? Misalnya cukup cukup ongkos gasan berangkat, sementara orang di rumah kada dipikirakannya kayak apa. Anak istri misalnya di rumah, atau misalnya dua laki istri panu naik haji, sedangkan di rumah ada anak banyak, ya kah, nang perlu dibiayai nih. Nah, kalau kada kawa sanggup membiayai yang tinggal tadi, itu berarti kada wajib lagi naik haji tadi. Tetapi qadhi boleh menyuruh memilih antara menceraikan istri dan meninggalkan nafkah yang dititipkan pada orang lain yang dipercayai agar nafkah tadi dapat diberikan kepada yang bersangkutan, yang dimulai dari hari pergi sampai pulang. Boleh Jasidin qadhi ini menyuruh ikam baik berpisah kah atau meninggali harta kah? Emang kada sanggup meninggali, pisah aja sudah. Sangguplah berpisah. Disyaratkan pula nafkah dan perbelanjaan yang disebutkan di atas lebih dari sewa rumah tempat tinggal dan biaya seorang budak yang pantas yang apabila diperlukan, yang akan dijadikan pelayan karena mengingat kedudukan istri atau karena istri tidak dapat melayani dirinya sendiri. Misalnya istri ini kada kau melayani dirinya, paksa mencari pembantu gasan melayani istri tadi. Kalau rumah dan budak sangat baik, maka boleh diganti dengan yang sesuai kepatutan bagi istri dan yang lebihnya. Dan yang lebihnya dapat dipergunakan untuk biaya naik haji, demikian pula yang berlaku pada pakaian dan perhiasan. Ini misalnya rumah nih tak anu benar, pina istilahnya tanahap tupang rumah, boleh aja mengganti rumah tadi, jual ke rumah, cari nang pina sadang biasan biaya naik tulak haji tadi. Atau banyak perhiasan misalnya dijual dia perhiasan itu. Tidaklah wajib bagi orang yang alim atau orang yang sedang belajar menjual semua kitab yang diperlukannya, terkecuali kalau ada satu judul 2 buah kitab dan segala keperluannya dapat dipenuhi dengan satu kitab saja, maka wajib menjual kitab yang kedua. Misalnya ya kan orang alim misalnya hendak tulak haji tapi baca jual kitab misalnya kayak apa, ya kan? Nah jadi kada wajib
Kecuali misalnya ada kitab misalnya satu judul 2 buah kitab ya kah, judulnya nih satu aja tapi 2, boleh dijual yang sebutingnya. Apabila cukup juga yang sebuting itu tadi ya kah, apabila cukup gasan biaya dari kada cukup juga kada wajib juga. Tidak wajib tentara menjual senjatanya. Ya kan? Kalau bang misalnya jadi tentara, jadi TNI atau Polri, hendak tolak haji, tapi berjual senjata misalnya, ada wajib menjualnya. Dan tidak wajib juga pengrajin dan tukang menjual alat-alat pertukangannya, ada wajib juga ya kan? Kalau bang misalnya tukang hendak tolak haji, tapi baca jual alat-alat dulu. Habis ya, kada kau bagawi lagi kena bulik ya kah? Syekh Ibnu Hajar berkata di dalam kitab Tuhfah, pendapat yang lebih baik bahwa siapa yang tidak dapat menahan nafsunya dari bersenggama, tidaklah disyaratkan dalam haji itu membawa atau mampu membawa istri atau jariyah berangkat bersamanya. Ibnu Hajar, Syekh Ibnu Hajar, ya kah? Artinya yang lebih baik bahwa siapa yang tidak dapat menahan nafsunya dari bersenggama, ini kada kau menahan nih, tidaklah disyaratkan dalam haji itu mampu membawa istri atau jariyah berangkat bersamanya. Artinya kada ada urusan itu atau kada ada ya kah? Yang penting kawatulak sudah aja. Oleh karena itu kewajiban haji itu tetap menjadi kewajibannya. Kalau bang salang membawa istri dulu hanya tulak, kada beda ayah kada mesti. Pokoknya misalnya ada duit saikong kah tulak jadi dulu. Ya kah? Soalnya menunggu berdua. Payah apa? Ya kah? Kalau umur kada sampat, ya baik umur sampat ya kalau. Misalnya ada mampu seorongan, ya kah setorongan aja dulu kasan seorongan, bergantian ya kan ya kah? Trip kedua istrinya ya kalau mau juga istri nanti kan ditinggal. Syekh Ibnu Hajar berkata di dalam kitabnya yang bernama Khasyah Idah, terkecuali kalau diduga karena tidak melakukan senggama akan menyebabkan timbul penyakit yang dapat memperbolehkan ia bertayamum, dan ini sudah dicoba beberapa kali atau dengan keterangan dua orang dokter yang adil lagi arif, maka disyaratkan wajib haji baginya untuk membawa istrinya atau jariyahnya, karena istri atau jariyah disamakan dengan kendaraan dalam perjalanan yang jauh. Artinya kecuali yang kada kau menahan nafsu tadi itu memudaratkan ya kah, menjadi mudarat lawannya, artinya ditahannya tapi jadi mudarat, nah itunya wajib kawa membawa istrinya tulak haji, boleh ya kah, wajib membawa istri atau jariyahnya tadi. Dipahami dari apa yang diterangkan di atas bahwa tidak wajib menjual jariyah untuk memperoleh perbelanjaan haji kalau memang jariyah itu diperlukan, umpamanya menyingkirkannya dari berbuat zina atau akan menimbulkan penyakit yang menyebabkan ia boleh bertayamum karena tidak bersenggama tadi, maka kepadanya tidak diberati menjual jariyah tadi karena masih diperlukan.
sekalipun masa pergi telah sampai namun haji tidak wajib baginya. Syarat yang ketiga, hendaknya jalan aman. Jalan aman ya kah, perjalanan di kita dalam keadaan kondisi aman. Artinya tidak takut terjadi bahaya baik yang menimpa pada jiwa, kehormatan dan hartanya, sekalipun aman itu hanya menurut dugaan saja. Artinya tidak ada peperangan ya kah di jalanan kah apa, kalau misalnya takut ada peperangan di jalanan mesti ditembak kurang kapal nih ya kah, bahaya ya kah, itu kada wajib kalau dalam perjalanannya ini tidak aman. Siapa yang takut atas keselamatan jiwa, kehormatan dan harta sekalipun hanya sedikit, atau takut kepada binatang buas atau musuh atau orang yang bukan Islam atau perampok dan tidak ditemukan jalan lain, maka tidaklah wajib atasnya menunaikan ibadah haji karena menimbulkan mudarat, baik takut yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum. Artinya perjalanan kada aman sudah ya kah, apabila kada aman nah itu kada wajib haji. Dan tidak disyaratkan aman terhadap harta perniagaan yang dibawanya jika masih merasa aman ditinggalkan di negerinya. Tidak disyaratkan aman terhadap harta perniagaan yang dibawanya jika masih merasa aman ditinggalkan di negerinya. Artinya aman-aman aja ditinggal ya kan, baik ditinggal. Dan tidak disyaratkan aman terhadap harta orang lain terkecuali jika wajib ia memeliharanya dan dibawanya. Tetapi kalau musuh yang terdiri dari orang yang bukan Islam, maka sunat ia pergi haji sambil memerangi musuhnya kalau ia memperoleh perlengkapan senjata menurut syarat. Tetapi kalau ada jalan lain, maka wajiblah ia pergi naik haji dengan menempuh jalan itu sekalipun jauh dari diperbolehkannya perbelanjaan untuk menjalani jalan itu. Jadi kalau misalnya jalan ada dua jalan ya kan, jalan yang satu ini kada aman tapi ada jalan yang lain iya kah, misalnya jalan atas kada aman, jalan bawah aman, bolehlah jalan bawah ya kah, bakapal misalnya tapi lawas bang lah dahulu nambah kapal-kapalnya ya kah, wah ini kan ada lagi nambah kapalnya tuh ya kah, tahun 70-an nambah kapal ya kalau masih bakapal banyak. Dan itu kalau bakapal tuh 6 bulan hanya tuntung ya kah, 6 bulan hanya selesai. Setengah tahun hanya balik ke kampung. Nah ada wayah ini 40 hari ya kah, pulang pergi selesai. Nah jadi singkat ya kah, orang bahari setengah tahun loh bang hanya tuntung. Dan kalau tidak diperoleh jalan lain melainkan melalui lautan, maka wajib naik haji melalui laut. Kalau kebiasaannya jalan laut itu aman, ya. Semua yang diterangkan di atas berlaku bagi kaum lelaki. Mbak misalnya jalan atas kada aman,
Jalan laut aman, jalan laut ya kan? Biar aja lawas ya kan? Nah, kembali kayak Abah Hari pulang. Demikian lagi perempuan kalau diperoleh lelaki yang melindungi dirinya. Ini ada mahram bagi kita ya kah? Nah jadi yang semua yang diterangkan di atas itu berlaku bagi kaum lelaki. Yang aman di jalanan ya kalau, nah segala macam. Kalau perempuan boleh nyatulak haji, tapi ada mahram. Ya kah? Ada nang menjaganya. Dan kalau kebiasaan melalui jalan laut akan menghadapi bahaya karena ombak besar pada waktu tertentu atau menurut dugaan seimbang antara aman dan bahaya, maka haramlah ia pergi haji melalui jalan itu. Amun misalnya kada aman ya di laut, misalnya gelombang besar, ya kah? Nang membahayakan, itu kada wajib tuh haji. Dan kalau juga dicobanya melalui jalan tersebut karena sesuatu maksud, maka dilihat jarak pelayaran yang dihadapinya, sudah pernah dilayarinya, maka boleh ia kembali ke negerinya, dan pelayaran yang dihadapinya hanya sedikit yang pernah ditempuhnya atau bagian yang belum pernah dilayarinya, dan sebagiannya lagi pernah dilayarinya, maka ia tidak boleh kembali ke negerinya, tetapi wajib meneruskan pelayarannya. Kalau diperolehnya jalan lain selain dari jalan laut ketika kembali ke negerinya sesudah melaksanakan haji, ya kan? Artinya boleh jalan lain. Misalnya tolak hajinya, misalnya berangkatnya jalan laut, pulihnya naik pesawat, boleh. Sarahnya aja ya kan? Yang penting sudah haji. Inilah ketentuan yang berlaku bagi yang menempuh jalan laut yang seimbang antara aman dan bahaya. Tetapi kalau terdapat perbedaan, umpamanya sebagian sangat menakutkan dan sebagiannya kurang menakutkan dan sebagian lagi aman, maka dilihat pelayaran yang dihadapinya. Kalau singkat namun menakutkan dan jarak yang sudah ditempuhnya atau jarak yang belum ditempuhnya sangat menakutkan, maka tidak wajib meneruskan perjalanan. Dan kalau yang dihadapinya itu masih jauh tetapi aman dan telah ditempuhnya daerah yang ditakutinya dan yang berbahaya, maka wajiblah ia meneruskan pelayarannya tadi. Kalau ditanya orang kenapa diwajibkan meneruskan pelayaran untuk menunaikan haji dan diharamkan kembali, padahal wajib haji itu adalah wajib tarahi, tarahi atau ngaranya istilah rukhsah. Jawabnya bahwa dalam masalah orang yang takut akan lumpuh atau ihram wajib atau ihram haji waktunya sudah sempit, atau orang yang bernazar mengerjakan haji pada tahun itu, atau yang dimaksudkan dengan wajib itu tetapi dengan yang wajib itu tetap wajibnya pada jaminannya. Kalau ditanya orang kenapa diwajibkan meneruskan pelayaran untuk menunaikan haji dan diharamkan kembali, artinya bebulik nih, padahal wajib haji itu adalah
wajib tarakhi. Apakah maksudnya tarakhi ini? Jawabnya bahwa dalam masalah orang yang takut akan lumpuh atau ihram haji waktunya sudah sempit, atau orang yang bernazar mengerjakan haji pada tahun itu, atau yang dimaksudkan dengan wajib itu tetap wajibnya pada jaminannya. Paham jadilah apakah maksudnya ini? Syarat yang keempat, diperolehnya bekal. Syarat yang keempat, diperolehnya bekal dan air sepanjang perjalanannya dengan harga yang patut sesuai dengan harga di tempat itu dan waktu itu. Artinya ada bekal untuk berangkat tadi ya kah? Bekal baik itu air atau makanan harus lengkap ya kah persyaratannya nih. Syarat yang keempat, ada bekal sanggup ini kita. Maka kalau tidak diperolehnya air atau untuk membayar harga air sekalipun hanya pada suatu perhentian yang biasa dilaluinya dalam perjalanannya, maka tidaklah wajib mengerjakan haji. Ya, kalau misalnya tempat berhenti itu kada ada orang berjual apa-apa misalnya ya kah, tapi wah ini kada ada lagi bang, itulah ini pembicaraan ini ya kah, zaman bahari, mbah orang mengarang kitab nih kan bahari, kalau kada bang wah ini zaman batuh, kada ada lagi pesawat nih ya kah, dahulu jalan banyu, jalan kapal. Jadi jangan apa ngarannya, kenapa aja nih itu nangnya kayak gaya bahari ya kah, bahari ya ngarang kitab nih, kitab bahari yang dibaca kada ada orang kitab wah ini kitab-kitab nih rata-rata zaman bahari ya. Nang mengarang kada ada lagi, orang sudah matian 200 tahunan lebih sudah ya kah, kada ada pangkesan nang wah ini yang naik pesawat terbang kada ada, bahari kapal berataan aja jalan onta ya kah. Nah itu jadi kisahnya kayak ini. Kisah zaman bahari ya kah. Memang pengarangnya ini belum kurang bahari ya kah. Kada ada pengarangnya nang wayah ini. Sampai sudahlah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan Rasulullah Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, jangan tertangkap kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Rasulullah Ta'ala mengabulkan hajat kita, baik hajat dunia atau hajat akhirat. Dan mudah-mudahan Rasulullah Ta'ala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf bila ada kekurangan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.